Sudah siap semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Ketua kelas silahkan disiapkan sebelum kita memulai pembelajaran. Mari kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk link absensi nanti silahkan diisi di sini ya. Ini tinggal diklik. Barangkali ada teman-temannya yang tidak bisa hadir ya atau berhalangan, silahkan diisi ya. Masih ada yang ingat materi kita yang pekan kemarin? Vina, Bu. Oh, Ervina, iya, silahkan. Jadi materi sebelumnya itu adalah tentang materi web interaktif, belajar pemrograman jQuery, Bu. Baik, kita lanjutkan lagi materi kita hari ini, yaitu tentang konsep teknologi web server. Kompetensi dasar kita adalah memahami konsep teknologi aplikasi web server, kemudian mempresentasikan berbagai teknologi pengembangan aplikasi. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi dan kerja kelompok dan tayangan slide, siswa dapat menguraikan konsep teknologi web server. Kemudian, siswa juga mampu menguraikan jenis-jenis aplikasi web server. Yang ketiga, siswa dapat mempresentasikan teknologi web server. Dan materi pembelajaran kita hari ini adalah pertama, definisi web server, yang kedua, jenis-jenis web server, dan yang ketiga adalah instalasi web server. Nah, ini ada yang masuk ya. Oke, Rika. Nah, web server adalah perangkat lunak dalam server yang berfungsi untuk menerima request halaman web melalui protokol HTTP dan atau HTTPS dari klien. Kemudian mengirimkan respon tersebut ke klien dalam bentuk halaman-halaman web. Jadi kalau kita lihat di sini ada klien, ada server. Jadi kalau kalian lagi googling, misalnya mau mencari tentang pakaian ya, tentang model pakaian. Nah, nanti kalian cari di situ di googling, kemudian nanti Google akan mengirimkan request ke server Google. Nanti server Google akan mencari tentang model pakaian yang kalian inginkan itu. Nanti bentuk responnya akan tampil gambar-gambar tentang macam-macam model pakaian, kayak gitu ya. Nah, materi sekarang adalah tentang jenis-jenis aplikasi web server. Pertama, yaitu Apache. Kelebihan dari Apache ini yang pertama adalah lintas platform. Jenis yang kedua itu ada Lightspeed. Nah, Lightspeed ini yang kelebihannya lebih baik 6 kali ya, lebih cepat daripada Apache. Saya, Bu. Ya, silahkan Dina, mangga. Bu, pada saat kita belajar web itu posisinya di server ataukah di klien? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kira-kira ada di mana nih kita? Ada di klien apa server? Kalau kita sedang mengolah membangun web, itu posisinya masih di klien. Nanti kalau misalnya kita mau mengupload web kita ke hosting, berarti nanti kita posisinya webnya itu ada di hosting, ada di server gitu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, mangga Hanifah. Jika web server ini tidak aktif, apakah web kita bisa diakses? Nah, bagus ya pertanyaannya ya. Kalau web servernya tidak aktif, apakah website kita bisa diakses?
Nah, jadi website kita itu bisa diakses ya kalau dia berbasis programming server ya seperti PHP. Kalau misalnya web servernya tidak aktif, webnya tidak bisa diakses. Jadi yang muncul nanti error gitu ya, tidak bisa menjangkau atau mengakses webnya karena web servernya mati gitu. Jadi nanti sesi diskusinya tidak di Zoom ini, nanti Ibu beri waktu sekitar 15 menit secara asinkron, kalian diskusi melalui Google Classroom. Ya, waktu dipersilahkan ya, kita live dulu semuanya, kita mulai diskusinya. Jadi banyak sekali alasan penyebab terjadi server mengalami gagal akses. Tapi kami akan membahas tentang alasan penyebab terjadinya down paling besar dan umum terjadi pada website. Yang pertama, traffic membludak. Yang kedua, serangan hacker. Ketiga, down-nya data center. Keempat, masalah pada DNS. Kelima, single point of failure. 6, pemadaman listrik mendadak. Nanti hasilnya nanti bisa di-upload di Google Classroom hasil diskusinya. Bagus sekali paparan dari grupnya Dina. Penyebab paling umum yang sering ditemui pada masalah 500 internal server error ini karena rusaknya file htaccess, script timeout, PHP version yang tidak support, file permission yang salah, themes, plugin, dan penyebab dari versi WordPress yang tidak kompatibel. Makasih banyak ya, itu bagus banget dari paparan kelompoknya Dina. Jadi nanti jawaban lengkapnya nanti tolong di-upload di Google Classroom ya. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Dina. Nah, di sini nanti kalian melakukan evaluasi apa-apa yang sudah kita pelajari tadi. Nah, nanti di sini kalian klik ya, lalu jawab soal berikut ya sebanyak 5 nomor. Nah, silahkan Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk menjawab soal-soal tersebut. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Erna. Jadi web server ini jika diaktifkan maka server akan bisa diakses dan bisa merespon request dari klien. Ratna, Bu. Iya, Mangga Ratna. Jenis-jenis web server ada Apache, Lightspeed, Nginx, dan IIS. Untuk pembelajaran pekan depan, kita akan praktikum tentang pemrograman server. Terima kasih kepada Ibu Ani yang hari ini telah memberikan materi via Zoom. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanaka rabbana wa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap semangat belajar. Tidak lupa juga menerapkan protokol kesehatan, ya cuci tangan, jangan lupa memakai masker kemanapun kalian pergi, gitu ya, dan jaga jarak, ya. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.